Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Dwi Sipila dengan nomor induk mahasiswa P00341021024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan isolasi DNA pada bakteri untuk memenuhi tugas mata kuliah diagnostik molekuler dengan dosen pengampu Ibu Sari Musrifa, SST. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, apa itu isolasi DNA? Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, atau ekstrasi atau lisis. Biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstrasi atau buffer untuk mencegah DNA rusak. Langkah-langkah isolasi DNA terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, lisis membran sel atau penghancuran adalah proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel. Pemecahan sel atau lisis merupakan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Pada tahap penghancuran sel memiliki beberapa cara, yakni dengan cara fisik seperti mengerus sampel dengan menggunakan mortar dan pestle dalam nitrogen cair atau dengan menggunakan metode freezer thawing dan iradiasi. Cara lain yakni dengan menggunakan bahan kimiawi maupun enzimatik. Penghancuran dengan menggunakan bahan kimiawi seperti menggunakan deterjen yang dapat melarutkan lipid pada sel membran sehingga terjadi destabilisasi sel membran. Sementara cara enzimatik seperti menggunakan proteinase K seperti untuk melisiskan membran pada sel darah. Pada proses lisis dengan menggunakan deterjen sering digunakan sodium dokel sulfan atau disingkat SDS sebagai tahap pelisilan membran sel. Tahapan yang kedua yaitu ekstrasi DNA. DNA yang telah diekstrasi dari dalam sel selanjutnya perlu dipisahkan dari kontaminan komponen penyusun sel lainnya seperti polisakarida dan protein agar DNA yang diperoleh memiliki kemurnian yang tinggi. Pada tahapan yang ketiga yaitu purifikasi atau pemurnian. Verifikasi atau pemurnian yaitu di mana pada tahap ini bertujuan untuk membersihkan hasil ekstrasi DNA dari zat-zat lainnya. Pada proses purifikasi DNA dengan menggunakan metode silika dan kolom kromatografi. Proses pengikatan DNA ke silika dengan bantuan perubahan konsentrasi garam dan DNA dielusi untuk memperoleh DNA. Selanjutnya pada tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat yaitu presifikasi atau pengendapan. Pada tahapan presipitasi ini, DNA yang terpresipitasi akan terpisah dari residu-residu RNA dan protein yang masih tersisa. Residu tersebut juga mengalami koagulasi namun tidak membentuk struktur fiber dan berada dalam bentuk presipitat granulular. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada tahapan isolasi DNA pada bakteri yaitu alat yang digunakan yaitu yang pertama mikropipet dan tip, yang kedua centrifuge, yang ketiga tabung Eppendorf, yang keempat inkubator, yang kelima vortex, dan yang terakhir adalah evaporator. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama isolat bakteri, buffer STE, buffer TE, proteinase K, SDS 10%, PCl atau phenol kloroform isomil alkohol, etanol absolut dindin, etanol 70%, dan yang terakhir DDH2O. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja dari tahapan isolasi DNA pada bakteri, yaitu yang pertama, kultur isolat bakteri sebanyak 10 mikrometer disentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 2 menit. Selanjutnya buang supernatan dan tambahkan 500 mikrometer larutan buffer STE dan homogenkan dengan vortex. Setelah itu sentrifuge lagi selama 2 menit dan buang supernatan dan sisakan pelet. Pelet ditambahkan 500 mikrometer buffer TE dan 100 mikrometer SDS 10%, kemudian dihomogenkan.
Setelah dihomogenkan, tambahkan 10 mikrometer proteinase K, lalu diinkubasi selama 1 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah diinkubasi, tambahkan 500 mikrometer larutan PCl. Selanjutnya, sentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Ambil supernatan sebanyak 400 mikrometer, lalu pindahkan ke tabung Eppendorf yang baru. Larutan supernatan tadi ditambahkan dengan larutan etanol absolut dingin sebanyak 800 mikrometer dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya sentrifuge selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm. Buang supernatan, kemudian endapan yang berbentuk ditambahkan dengan etanol 70%. Setelah itu, sentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Supernatan dibuang dan endapan dikeringkan dengan evaporator. Endapan yang kering kemudian diresuspensi dengan 50 mikrometer DDH2O. Itulah tadi prosedur kerja dari isolasi DNA pada bakteri. Mungkin sekian penjelasan saya tentang tahapan isolasi DNA pada bakteri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.